Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi. Alhamdulillah, setelah liburan anniversary yang cukup panjang, akhirnya aku, Salwaryama, bisa kembali menyapa di Sule, Suara Literasi. Sahabat literasi, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum bersuara lebih jauh, aku mau minta sahabat literasi untuk memperhatikan gambar ini. Menurut sahabat literasi, gimana suasananya? Biasanya orang-orang menggunakan ini sebagai candaan untuk menyebut masa depan. Ya, gelap. Tapi, mari kita stop itu di sini. Berhenti menyebut masa depan dengan kata gelap. Ingat, ucapan itu adalah doa. Meski memang masa depan itu adalah misteri, tapi kita tetap harus selalu berpikir dan berharap positif. Semoga saja masa depan kita cerah. Terus, gimana sih caranya biar bisa punya masa depan yang cerah? Apa cukup hanya dengan mengganti ucapan semoga gelap menjadi terang bisa membuat masa depan kita cerah? Atau cukup meremin mata terus bangun-bangun masa depan udah cerah? Tentu saja nggak begitu. Allah pernah bersabda dalam salah satu ayat Al-Quran yang maknanya kurang lebih Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum apabila ia tidak ingin atau tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka kita harus menyadari bahwa untuk memiliki masa depan yang cerah, kita harus mengusahakannya. Salah satu cara untuk mengusahakan hal tersebut adalah dengan merancangnya. Kenapa sih kita harus membuat rancangan masa depan? Karena dengan membuat rancangan masa depan, kita dapat memastikan kesiapan, lebih tepat memetakan langkah, membantu memprediksi peluang, juga memotivasi agar terus semangat mengejar tujuan yang diinginkan. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tujuan. Ini bisa bermacam banget. Misal, tentang pendidikan, karir, rencana perjalanan, bahkan hubungan berpasangan bisa. Tapi harus dipisah-pisah juga satu-satu. Jadi kalau tujuan pendidikan, bikin khusus kertas buat tujuan pendidikan. Buat karir, bikin kertas khusus. Semakin banyak tujuan yang kita ingin capai, semakin banyak pula rancangan yang harus dibuat. Yang selanjutnya, menyusun langkah. Nah, di sini kita harus bisa membaca diri kita, kemampuan kita ini segimana, plusnya kita ini apa, minusnya kita ini apa. Terus cari deh cara-cara untuk mengupgrade diri kita, untuk mengatasi kekurangan kita untuk menggapai tujuan tersebut. Selanjutnya, tentukan tenggat waktu. Ini bisa dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini jangan muluk-muluk, harus realistis. Buat jangka pendek ini hal-hal yang perlu banget gitu. Kayak kita harus banget menggapai ini. Jangka waktunya jangan lama, misal 6 bulan gitu. Terus kalau jangka menengahnya bisa tuh 1-2 tahun. Nah, jangka panjang ini bisa dari 5-10 tahun ke depan. Terus kita juga harus bikin jadwal. Kan kita udah punya target waktunya. Gimana biar si target waktu ini terpenuhi? Maka kita harus menyusun jadwal, sesuaikan dengan langkah-langkah. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan ruang untuk hal-hal tak terduga. Kita memang harus memaksimalkan waktu untuk membuat jadwal dalam mengejar target. Tapi kita juga harus mempersiapkan ruang dan waktu untuk hal-hal yang tak terduga. Karena ya sebaik-baiknya manusia merencanakan kan akhirnya tetap Allah yang menentukan kan. Rencana kita harus tersusun sistematis, tapi nggak boleh kaku-kaku banget. Harus adaptable. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal gak terduga, kita bisa mengakalinya. Kalau rancangan udah ada nih, terus kita gimana? Ditatap aja gitu, lama-lama jadi nyata? Nggak. Kita harus membuat langkahnya. Kita harus membuat komitmen untuk memulai langkah mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Kita harus istiqomah, konsisten menjalankan jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Kita juga gak boleh gampang nyerah. Pastikan dalam memulai habit baru itu
bakal ada kaget-kaget gitu ya. Di sana tuh kita nggak boleh nyerah. Kita harus tetap tangguh buat menyelesaikan si target-target yang kita buat. Terakhir, kita harus mengiringi segala usaha kita dengan doa, berharap Allah meridhoi segala usaha kita. Sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.